Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya, kita taruh lagi. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara yang menyaksikan tayangan-tayangan ini dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, viral hari-hari ini, beberapa hari ini, seorang ustadz, katanya ustadz, namanya Agustan, yang menghina Alkitab, saudara. Dia menaruh di bagian pantatnya, saudara. Ya, lalu dia berkata, apakah saya mati kalau saya taruh di bagian pantat? Lalu keluar suara kentut seperti itu terdengar, ya. Nah, apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara seiman bahwa kalau dia seorang ustadz yang benar, maka tidak sepantasnya dia melakukan hal seperti itu terhadap kitab suci agama lain. Saya dengar-dengar dia adalah dulu orang Kristen, ya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa apa yang dia lakukan, saudara, adalah hanya satu sikap dan tidak mencerminkan sesuatu yang baik. Saya rasa hidup tidak lebih baik, ya. Perilaku tidak lebih baik kalau seperti ini, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya kita yang melakukan, ya, seperti ini, saudara, maka pasti sudah ramai di media sosial. Bahkan Evangelis Effendi mengatakan, ya, yang pemilik channel Injil Habaget, mungkin sudah demo berjilid-jilid, ya, saudara kita, berteriak-teriak kalau ada yang melakukan itu. Bayangkan, saudara, Pendeta Saifuddin saja, menurut Pendeta Saifuddin tidak menghina, hanya mengusulkan, ya, untuk merevisi ayat-ayat yang menurut Pendeta Saifuddin, ya, ini saya kutip pernyataan dia, bisa membahayakan orang lain, ya. Itu, saudara, sampai viral, ya, sampai dibully, sampai dimaki-maki, kan. Sementara Arab Saudi sendiri beberapa hari yang lalu saya melihat, ya, seorang ustadz yang berbicara bahwa ada apa ini? Dunia sudah mendekati kiamat, ya, katanya. Sudah ada revisi di Arab Saudi sekitar berapa ribu ayat, ya, saudara, ya. Yaitu dari pernyataan ustadz-ustadz sendiri, saudara. Karena dia menginginkan mungkin ada perubahan di Arab Saudi, ya. Jadi disinilah, saudara, terlihat jelas perbedaan. Kalau saya melihat Agustan ini, untuk mereka melawan kebenaran tidak mampu, maka mereka melakukan cara-cara yang menghina. Saya belum pernah melihat seorang yang dahulu tidak percaya Yesus kemudian dia bertobat lalu melakukan hal seperti ini. Saya pribadi belum pernah melihat, saudara, ya. Tetapi justru mereka hidupnya berubah. Yang tadinya mereka orang yang keras, bahkan penuh dengan kepahitan, bahkan kebencian, berubah, mereka hidupnya jadi baik. Mereka mengatakan, kok saya bisa ya sekarang berbuat kasih. Jadi, saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kamu akan lihat dari buahnya, ya. Ada orang yang berkomentar bahwa orang Kristen juga banyak melakukan dosa. Oh iya, benar. Tetapi saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk melakukan semua namanya kejahatan. Bahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita sudah mengetahui semua bahwa hukum yang terutama dalam kitab suci kita sebagai orang Kristen adalah kasih kepada Elohim, kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama. Kalau kita mengasihi sesama, maka kita akan menghargai apa yang menjadi hak-hak orang lain, ya. Dan terlihat jelas, saudara, mereka yang meninggalkan kekristenan, ya, ada beberapa mereka, ya, seperti Ustadz Agustan, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, itu kan termasuk penghinaan, saudara,
ya, meremehkan Alkitab dengan menaruh di bagian pantat lalu mengeluarkan bunyi seperti bunyi kentut begitu. Ini sesuatu sikap yang tidak mencerminkan dan menunjukkan siapa diri dia sebenarnya, ya. Nah, kemudian kita lihat Ustadz Yahya Waloni yang hanya menarasikan narasi-narasi kebencian seperti hujatan-hujatan, ya. Jadi saudara seiman bisa melihat apa yang terjadi dengan diri mereka setelah meninggalkan kekristenan. Seperti ada kebencian, saudara. Saya yakin kalau Ustadz Agustan hatinya penuh dengan kedamaian, ya ngapain menguji dan menantang-nantang apakah dia akan mati kalau menaruh Alkitab di pantat. Memang tidak ada di Alkitab mengatakan kamu akan mati kalau kamu taruh Alkitab di pantat, saudara. Ya, tidak ada di Alkitab. Tetapi kita lihat contoh-contoh yang menghina bahkan menfitnah orang Kristen. Seorang ustazah yang mengalami kecelakaan yang viral, ya saudara, ya, sekeluarga dengan menfitnah orang-orang Kristen dengan mengatakan sembarang beribadah, saudara. Nah, itu sesuatu hal yang tidak perlu kita tiru. Kalau kita, saudara-saudara, orang Kristen, Alkitab berkata bahwa kita harus berdoa bahkan memberkati mereka yang memusuhi kita. Maka inilah yang seperti oknum-oknum ustadz ini yang tidak mampu mereka melakukan, tidak mampu melawan kebenaran. Sehingga apa yang mereka lakukan? Meremehkan, menghujat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, tidak pantas. Ya, saya percaya saudara, kalau seorang yang punya etika yang benar, etika yang baik, yang bertuhan dengan baik, itu akan menunjukkan sikap-sikap yang baik. Tidak usahlah kita berbicara tentang kebenaran, tetapi minimal kebaikan. Saudara, sopankah ketika seandainya saya menaruh kitab suci orang lain di bagian belakang lalu saya kentut? Saudara bisa menilai sendiri. Ini adalah buah-buah yang terlihat, buah-buah yang sangat tidak baik. Ya, kalau saya memberikan istilah buah-buah yang busuk, saudara, kan sangat tidak elok dan tidak pantas. Anak kecil pun melihat, dia akan bingung, loh kok om ini melakukan ini ya, Pak, ya? Bukankah itu kitab suci orang lain? Tetapi mereka nggak mampu melihat itu, saudara. Selain hanya karena kebencian. Ya, karena itu saudaraku, saudara-saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, kita hanya berdoa untuk mereka yang melakukan penghinaan, baik kitab suci kita, baik iman kita, baik Tuhan kita yang kita sembah. Mereka menghujat Tuhan Yesus, mereka meremehkan Tuhan Yesus, mereka menghina Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan terpengaruh dengan hinaan mereka, dan Tuhan Yesus tidak akan terhina karena Dia adalah Tuhan. Dan kita tidak usah terhina, saudara, dengan hinaan-hinaanmu seperti itu. Karena kenapa? Kita tahu siapa diri kita. Ada istilah yang mengatakan yang waras ngalah. Ya. Dan memang Tuhan mengajarkan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Baik secara fisik, secara verbal, mental, saudara. Kita berdoa. Dan sekali lagi, oknum-oknum ini mereka tidak mampu untuk melawan kebenaran. Sehingga apa yang mereka lakukan hanya hujatan-hujatan, perilaku yang tidak sopan, saudara, kan terlihat jelas, ya. Dan semakin membuka mata kita, saudara. Mereka yang telah meninggalkan Kristus tidak mampu, ya. Memang orang Kristen ada juga melakukan kejahatan, tetapi bukan suruhan Alkitab, bukan suruhan Tuhan Yesus. Mereka hidup atas keinginan diri sendiri. Ya. Jadi biarlah apa yang saya sampaikan ini membangun saudara seiman. Saudara bisa men-share untuk menunjukkan kepada dunia, kepada saudara-saudara kita seiman khususnya, perilaku-perilaku orang yang meninggalkan Kristus. Itulah sifat-sifat mereka, saudara. Tetap percaya kepada Kristus, karena hanya di dalam Kristus ada ajaran kasih, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ya, yang membuat saudara merdeka. Hanya di dalam Kristus memberikan kesejukan, saudaraku.
Dan saya harapkan saudara seiman tetap kuat imannya sampai kepada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali menjemput saudara untuk masuk dalam kekekalan bersama Dia. Tuhan memberkati. Amin.